Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gua Danang, kali ini kita akan review singkat Hyundai Ioniq 5. Di sebelah gue ini adalah Hyundai Ioniq 5. Hyundai yang lagi hype banget hari ini di acara IMS 2022 karena ini adalah seri perdana mobil Hyundai Ioniq 5 dibawa ke Indonesia. Mobil ini kemarin sempat bikin heboh karena diresmikan sama presiden, yaitu Bapak Jokowi langsung. Ini tanda tangannya tuh. Jadi ini masih tanda tangan basah Bapak Jokowi, makanya kita nggak boleh pegang tuh. Takut nanti luntur ya kan. Nah, mobil ini benar-benar futuristik banget. Ini adalah crossover Hyundai full elektrik yang sempat waktu di awal kemunculannya mengguncang dunia banget. Karena apa? Tampilannya tuh kayak mobil konsep, tapi ini adalah production version. Coba kita lihat lampunya, bener-bener keren banget, kotak banget. Ini kayak mobil datang dari masa depan gitu. Dan ini catnya, ini silver brush aluminium. Jadi kalau megang tuh bener-bener premium banget dan futuristik banget gitu loh. Bagian sininya kayak ada menyala-menyala gitu, garis-garis putihnya ini. Kesannya jadi bener-bener futuristik banget. Biasanya kan kalau mobil elektrik tuh bagian grillnya tuh kopong sehingga sedikit kelihatan aneh gitu. Seperti kayak Kona elektrik, dia kan kopong gitu jadi kayak aneh gitu. Tapi kalau ini enggak. Ini bener-bener kayak mobil masa depan. Keren banget. Ya dari bagian samping juga kelihatan sangat futuristik. Mulai dari door handle-nya dia udah yang tersembunyi. Terus velgnya, biasanya kalau mobil listrik itu kan velgnya dibuat tertutup supaya mengurangi gesekan angin ya. Dan ini Hyundai membuatnya tertutup tapi keren gitu loh. Bagian samping juga mobil ini crossover banget kelihatan dan garis-garis di bawahnya itu tegas. Mobil ini menggunakan platform EGMP, Electric Global Modular Platform, dari ciptaan Hyundai untuk khusus mobil listrik mereka. Jadi mobil listrik mereka ini menggunakan baterai di bawah dek. Keunggulannya adalah center of gravity lebih rendah, sehingga mobil lebih mudah dikendalikan. Lalu ruangan kabin juga lebih luas. Karena apa? Karena nggak ada tonjolan-tonjolan yang muncul. Biasanya kan kalau di mobil-mobil konvensional itu di bagian tengah belakang itu bagian penumpang itu ada tonjolan-tonjolan. Kalau ini bisa dibuat rata karena nggak perlu ada tonjolan. Karena ini mobil listrik yang menggunakan baterai di bawah dan penggeraknya juga langsung ke ban. Motor listriknya langsung ke ban. Jadi bukan kayak mobil konvensional yang mesinnya di depan. Dari bagian belakang, Ioniq 5 ini keren. Sama kerennya dengan bagian depan. Ini paling favorit menurut gua. Karena lampunya titik-titik gitu, seperti kayak pixel-pixel seperti itu. Lampu seperti ini sebenarnya ada kemiripan dengan Hyundai Staria sih. Cuman kalau di sini lebih pas aja gitu loh, lebih keren gitu loh. Dan memang ini mobil listrik cocoknya memang harus futuristik begini. Selain itu juga mobil ini menggunakan banyak bahan-bahan yang ramah lingkungan ya. Mulai dari interiornya, nanti kita bahas bahan-bahan apa aja yang ramah lingkungan. Ya, untuk mobil ini dia ada beberapa varian ya. Untuk salah satu yang paling umum adalah menggunakan baterai ukuran 58 kW. Dan untuk tenaganya dia bisa menghasilkan 170 PS dan 350 Nm. Jadi ciri khas mobil listrik yaitu torsinya yang luar biasa. 350 Nm itu biasanya setara dengan mobil 2000 cc turbo, biasanya itu 350 Nm. Tapi ini mobil listrik sehingga pasti torsinya gede. Dan untuk jarak tempuhnya mobil ini bisa mencapai 384 km. Untuk yang versi baterai 58 kW. Akselerasinya 0 sampai 100 bisa ditempuh dalam waktu 8,5 detik aja.
Ya dibilang kenceng ya enggak juga, tapi dibilang pelan ya pasti ini tarikannya mantap. Ini karena mobil listrik jadi depannya itu bisa buat nyimpan barang nih. Tapi nggak full 100% bisa nyimpan barang. Nih ada cairan-cairan liquid ya. Ini ada cairan untuk pendingin baterai dan lain-lain. Di sini juga ada akinya juga, dan di sini ada controller juga, macam-macam. Ini bagian sininya nggak ada peredam karena emang nggak perlu ada peredam. Apa yang mau diredam? Tapi udah ada pegasnya, udah ada suspensinya sehingga dia mantap. Nah, gue sekarang sudah di dalam mobil Hyundai Ioniq 5 dan interiornya bener-bener futuristik kalau gue bilang. Bener-bener futuristik, nggak mewah, cuman futuristik. Ini layar semua nih. Cuman dia dipisah sama putih-putih bagian putih. Setirnya palang 2, keren banget. Gak ada logo Hyundai, cuman ada logo begini aja. Lalu seperti yang gue bilang tadi, lantainya sudah rata ya. Tuh, kita kaki bisa di tengah-tengah gini, keren banget. Di sini juga ada armrestnya tinggi, dan di sini juga ada cup holder yang cukup unik banget. Jujur gue baru pertama kali lihat model interior mobil seperti ini. Dan ini joknya juga ada sandaran kakinya tuh di bagian depannya, ada sandaran kakinya yang keren banget gitu loh. Jadi kita berasa kayak di mobil Alphard gitu ya, ada sandaran kakinya di bagian sini. Ini gila banget sih. Soft touch semua, sini soft touch, sini soft touch. Audionya sudah pakai Bose dan ininya juga sudah panoramik. Ya, terus lampunya juga keren, ambient light-nya juga bagus. Ininya udah digital. Dan mobil ini juga ramah lingkungan katanya. Kita nggak bisa ngecek, cuman menurut Hyundai, mobil ini menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Salah satunya seperti contoh jok ini, dia menggunakan bahan dari botol-botol plastik. Jadi kulitnya bukan kulit asli, tapi kulit sintetis menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Lalu juga door trimnya juga ini katanya menggunakan bahan-bahan HDPE, sehingga balik lagi ramah lingkungan. Karena memang ini memang mobil masa depan ya. Selain dia zero emission juga dia ramah lingkungan. Sehingga mantep banget. Waduh, gue jujur gue rasanya pengen punya nih mobil ini. Standar semua. Nah, ada beberapa hal yang pengen gue bicarakan, yaitu fitur. Mobil ini dilengkapi fitur yang kalau menurut gue udah termasuk canggih banget untuk kelas mobil buatan Hyundai ya. Pertama, dia menggunakan fitur yang namanya level 2 autonomous. Dia udah menggunakan teknologi cruise control tapi yang adaptif, dan dia juga bisa mengikuti garis-garis marka jalan, dia bisa ngikutin sehingga bisa dibilang semi autonomous ya. Nggak full autonomous kayak Tesla, cuman dia bisa dibilang level 2 autonomous menurut Hyundai seperti itu. Kedua, dia ada fitur namanya SVM, Surround View Monitoring, yaitu fitur 360 derajat. Jadi mobil pengemudi bisa melihat mobil ini dari layar di sini 360 derajat sekelilingnya ada apa. Itu seperti kayak Mercedes-Benz, kayak BMW, kayak gitu. Fitur itu udah ada sih. Lalu juga ada lagi fitur BVM, Blind Spot View Monitoring. Itu adalah fitur di mana kalau mobil bagian blind spot mobil ini tuh bisa terlihat bukan cuman ada di spion, biasanya kan ada di spion doang yang blind spot monitoring, tapi ini ada di layar juga, sehingga pengemudi juga bisa melihat fitur bagian-bagian blind spotnya itu. Lalu juga ada fitur SEA, Safe Exit Assist. Nah, ini yang jarang ada nih, yaitu fitur di mana ketika misalnya mobil melihat ketika sensor mobil itu membaca dari belakang ada mobil melaju mendekati mobil ini, dia akan mengunci pintu belakang. Jadi seperti child lock, sehingga penumpang belakang nggak bisa keluar sementara gitu, sampai mobil yang lewat itu melewati mobil ini, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Biasanya kan kalau misalnya ada motor atau ada mobil dan penumpang belakang tiba-tiba buka pintu, itu biasanya terjadi kecelakaan. Cuman mobil ini udah ada sensor untuk mendeteksi mobil belakang yang melaju mendekati mobil ini gitu. Sehingga
safety-nya tuh tinggi banget. Ini jarang ada sih, dan ini fitur yang penting kalau menurut gua. Terakhir adalah high beam assist, yaitu fitur dimana seperti ketika misalnya kita menyalakan high beam, itu lampu yang kalau misalnya di depan ada mobil berlawanan, high beam itu nggak mengenai mobil yang berlawanan itu, sehingga yang pengemudinya nggak silau. Itu sih biasanya ada di Mercedes-Benz atau di BMW ya, cuman di Hyundai ini udah ada. Ada terakhir fitur yang unik juga, yaitu adalah V2L, Vehicle to Load, yaitu mobil ini bisa menjadi power bank. Iya, power bank seperti halnya power bank biasa. Iya, jadi bisa untuk ngecas HP, motor listrik, mobil listrik yang lain mungkin itu bisa. Cuman sayang ya, karena mobil ini kan mobil listrik, tenaganya hanya listrik, jadi mendingan tenaga listrik itu diawet-awet, jangan disebar-sebar kemana-mana, kecuali kalau ngecas HP boleh lah, cuman kalau ngecas motor listrik sayang. Kita lanjut ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang ini masih terasa banget kesan futuristiknya. Pertama ini nih bagian ininya, bagian armrestnya itu wah keren banget, jujur gue ngeliatnya tuh wow keren gitu loh. Dia menyatu dari tengah ke atas gitu kan. Terus di sini ada cup holder juga dan ada armrest juga, dan joknya bisa dia atur. Dan ini rebah banget sih. Senderannya sampai rendah banget. Nyantai banget. Headrestnya juga pas, sehingga posisi di belakang itu santai gitu. Bener-bener enak banget. Serius enak. Apalagi kalau misalnya ini panoramic roof-nya dibuka terus berjalan, itu rasanya nyaman gitu. Terus ambient light-nya juga mengaurakan itu kayak kita lagi di kafe-kafe mewah gitu kan. Enak gitu, pas banget. Penempatan ambient light-nya itu pas gitu. Sayangnya ini abu-abu, coba hitam juga. Wah, lebih keren banget sih kalau menurut gue ya. Terus ada lampu di sini, pas, keren. Dan di sini ada kerainya juga, gitu, mantap kan? Ini biasanya ada di mobil Eropa, cuman di mobil crossover ada ini jarang. Nah, seperti yang gue bilang, mobil ini baterainya di tengah sehingga lantainya rata. Duduk di tengah, it's okay. Masih nyaman banget. Enak ini, di tengah pun aman. Dan ini ada apa namanya? Oh ya, dan di sini ada kisi-kisi AC bagian samping kiri dan kanan. Biasanya kan kisi-kisi AC di tengah, cuman ini di kiri dan kanan. Kalau menurut gua ini cerdik, sehingga membuat pendinginannya tuh lebih merata. Kalau di tengah itu kan pertama ya kena kaki gitu. Biasanya itu gitu, kena kaki. Dan kalau yang orang yang duduk di tengah kena AC gitu. Tapi kalau di sini pas dia, nggak ada yang kena, karena memang penumpang kan pastinya duduk kiri dan kanan, tengah tuh jarang gitu. Ini enak, pas. Udah sih, apa lagi ya? Kayaknya semua udah dibahas. Mobil ini flawless banget sih kalau menurut gua. Ini bener-bener disrupsi banget, merusak pasar banget. Keren banget. Nah, untuk bagasi mobil ini cukup luas, cuman sayangnya rada tinggi ya. Nah, nih bagian lantainya tinggi, jadi ketika ditutup itu nggak terlalu luas gitu loh, nggak terlalu dalam karena dia tinggi di bawahnya, soalnya ada kompartemennya. Di sini ada banyak nih, ada buat kabel charger, di sini ada tire repair kit dan lain-lain. Tuh, sini juga ada macam-macam ya, toolkitnya juga di sini, sehingga kayaknya nggak mungkin deh untuk diisi barang-barang, hanya ini aja belakang gitu. Tapi bukaannya tinggi sehingga barang besar pun bisa. Cuman sayang kalau misalnya kopernya berdiri, nggak mungkin kayaknya. Koper 2 berdiri gitu, gua rasa mentok sama ini sih. Cuman ini udah elektrik ya, dan ini ada lampunya juga sehingga enak. So far bagus sih, mantep. Nah, terakhir untuk variannya, mobil ini ada 4 varian ya, gue bacain dulu. Pertama, standar single speed 2WD, yaitu dia penggerak roda belakang, kapasitas baterainya 58 kW. Lalu standar single speed
4 wheel drive, yaitu dia menggunakan sama baterainya 58 kW. Lalu ada yang long range single speed 2 wheel drive dengan kapasitas 72,6 kW. Lalu ada long range single speed 4 wheel drive menggunakan kapasitas 72,6 kW. Nah, jadi untuk yang varian tertinggi itu dia sudah 4 wheel drive dan jarak tempuhnya lebih dari 385 km. Sayangnya harganya belum muncul sehingga kita masih saat video ini direkam harganya belum keluar. Tapi menurut Hyundai Indonesia, harga mobil Hyundai Ioniq 5 ini di atas dari Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq biasa. Kisarannya kalau menurut gua ya antara 700 sampai 800 lah ya. Oke, sekian dulu review gua tentang Hyundai Ioniq 5, mobil listrik yang fenomenal di acara IMS tahun 2022 sih. Buat kalian yang lagi cari mobil Hyundai bekas, bisa mampir di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store mobilman.id. Di iOS juga ada. Sekian dari gua Danang, and see you in next video.